bersama berkelompok tani menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Hai sahabat hijau tumbuh yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan saya Wulan dan teman saya Wendy. Masih dalam acara podcast Hijau Bertumbuh. Oke, gimana kabarnya Mas Wendy? Alhamdulillah sehat. Yang penting kan kita utama sehat. Jadi kalau Betul kita sekali. sehat dulu, itu kita mau ngapain aja bisa. Sehat dan kuat pastinya. Kalau kuat sih harus ya. Mbak Wulan, rasanya kan kita baru aja lebaran. Dan kalau nggak salah hari ini masih bulan Syawal, betul. Masih bulan Syawal ya? Masih Syawal. Nggak ada salahnya nih kita ngucapin selamat Idul Fitri. Mungkin kita ada banyak salah, keliruan pas ngomong, ngobrol yang kelewatan pasti ada. Mari kita ucapkannya. Oke, sahabat hijau yang ada di rumah, kami dari podcast Hijau Bertumbuh mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk kali ini enaknya kita ngobrol apa, Mas Wendy? Sekarang itu yang lagi viral, itu memang yang harganya juga wow. Di pertanian yang lagi hot-hotnya itu sekarang itu cabai. Oh, cabai. Kan kemarin ya, lebaran betul. itu mungkin banyak dari saudara atau teman-teman kita yang merantau di ibu kota di Jakarta, kok harganya sampai segini tinggi sekali, itu di tingkat petani berapa sih gitu, sampai tanya kayak gitu. Sampai bisa kalau kita beli di tukang sayur itu kan biasanya dihitung kalau beli 2.000 berapa biji kayak gitu kan. Oke, gimana kita langsung aja panggil narasumber kita untuk membahas kaitan yang hot untuk hari ini. Hot, ya. Oke, ada siapa Mas Wendy? Ada Pak Ngatman dan juga Pak Toto. Nanti itu lebih jelasnya biar mereka kenalan sendiri lah. Iya, mereka bisa kenalan sendiri kan? Iya, betul sekali. Oke, langsung aja kita panggil Pak Toto dan Mas Ngatman. Selamat datang Pak Toto. Selamat datang di podcast kami. Silakan Pak Ngatman, selamat datang. Silakan duduk. Silakan Pak Ngatman. Pak Toto, Pak Ngatman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya seger-seger banget ini. Apa habis panen cabai, Pak Ngatman? Ya, sedikit. Kayak sumringah, kayak seger. Saya lihat itu seger. Kayak wes ning omah wes ini loh, hitung-hitung. Abang-abang gitu. Yang merah kayak warna cabenya. Nah, jangan dilebih-lebihkan. Pak Ngatman, ya. Selamat datang di podcast kami Hijau Bertumbuh. Terima kasih sekali mau menyempatkan waktu datang di podcast kami. Untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan dengan ke pemirsa semuanya. Bisa memperkenalkan diri, monggo Pak Ngatman, biar tahulah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ngatman, yang beralamat di Dusun Grenjeng, Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Untuk yang si sebelahnya kayaknya mungkin udah terkenal di Kabupaten Wonosobo, mungkin ya sudah hampir tahu semua ya. Wajahnya itu sudah familiar. Tapi nggak ada salahnya juga memperkenalkan diri. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Aning Toko. Jadi saya itu petugas POPT. Apa itu POPT? Pengendali organisme pengganggu tanaman. Jadi kita kalau di Kertek itu terkenalnya Pak Mantri Uler. Mantri Uler gitu ya. Karena kita yang menangani masalah OPT. Wilayah kerja saya memang karena keterbatasan personil, jadi saya selaku koordinator juga di Kabupaten Wonosobo juga mengampu 4 kecamatan, salah satunya di Kertek, kemudian di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Loksono, serta Kecamatan Watu Malang.
Kita keterbatasan personil, jadi POPT cuma ada 4, jadi kita bagi hampir masing-masing 4 kecamatan. Itu sudah luar biasa sekali kerjanya ya. Dan Karena biasa mengangkut di luar, macam-macam. jika biasa di luar. Biasa di luar. Kalau malam di luar apa di dalam? Kadang di luar, kadang di dalam. Oh, berarti Kalau ini pas lagi ngerokok. nih, lagi nih jopo, berarti pas lagi bojone. Iya. Ya enggak gitu. Kadang sering kalau pas diajak istrinya malah, Nah. "Yuk keluar bareng." Nah. Gitu. Oke, Bisa. Pak Katman, Oke. ini kan Pak Katman dari dusun Grenjeng. Grenjeng, desa Candiasan. Candiasan ya. Ikut Mm-mm. kelompok tani ya Pak Katman? Iya, kelompok tani Mm-mm. tepatnya di kelompok Ganjar Tani. Ganjar Tani, Iya. Ganjar Tani, iya betul. Sudah berapa lama Pak Katman nanam cabai? Kalau masalah nanam cabai itu sebenarnya sudah lama ya Mbak. Mm-mm. Kisaran tahun 2012 itu sudah mulai menanam cabai. 2012 sekarang 2025 sudah 13 tahun. Iya, kisaran 13 tahunan. Sudah hafal ya. Hafal. Sudah hafal. Ya nggak hafal-hafal persis sih, cuman kan kalau waktu itu kan masih metodenya masih ngikut sama orang tua. Mm-mm. Jadi kita ngikut orang tua itu artinya ketika kita disuruh nyangkul ya nyangkul, ketika disuruh ngasih pupuk kandang kita kasih pupuk kandang. Jadi metode itu turun temurun dari orang tua. Kalau dulu kan dulu sampai sekarang kan beda ya metodenya ya. Ya, Kalau berkembang sekarang mungkin ya ilmu ya. dulu masih dipakai terus berkembang dengan Nah, kurang lebihnya seperti itu. ya 2012 sampai sekarang. Nah, ini gini Pak Ngatman. Ya. Dengan kan selaku pelaku cara petani cabai Mm-mm. yang lagi viral, yang lagi tadi udah ngobrol sama Mbak Ulan ini, yang Lagi lagi hot-hotnya. hot-hotnya cabai. Mm-mm. Emang harganya kan kemarin juga fantastis ya. Terkait dengan harga yang fantastis itu Pak Ngatman diundang ke sini untuk menjadi narasumber, bisa kita gali informasinya. Itu jenengan sudah memprediksi Pak? Kalau prediksi nggak ada sih Mas. Tidak ada. Cuman karena kita memang basicnya di tempat saya itu kebanyakan menanam cabai, itu kalau setahun nggak nanam cabai itu rasanya gimana gitu. Oh, Wajib. masih kurang. Iya, ya, rasanya sebenarnya kayak ada masih yang Ada yang kurang begitu. lengkap seperti Ibarat kalau kita biasa ngopi, belum Hmm. ngopi dalam sehari, oh ini masih kurang lah. Mungkin Mas Wendy belum rokok, wes ono sing Belum yang kurang. belum lengkap. Nah, Sudah merasakan berarti Pak Ngatman ini keuntungan menanam cabai. Apa jangan-jangan jenengan kemarin ini sampai sekarang bahkan ya harga tinggi jenengan punya panenan. Alhamdulillah sih Mas. Masalah harga yang sampai saat ini ya, Iya. sampai saat ini kemungkinan masih dibilang harga yang masih bagus lah katakanlah daripada musim-musim sebelumnya. Terkait dengan keuntungan ya boleh dikatakan untung lah untuk musim saat ini ya. Tapi jangan dilihat untungnya saja, karena kita juga pernah nanam cabai itu kita dapat harga di 7.000 bahkan sampai 8.000 dari mulai petik sampai akhir itu. Sampai habis. Iya, sampai habis kok nggak dapat harga 10.000 itu pernah saya ngalamin. Bahkan waktu dulu waktu masih ngikut sama metode orang tua itu pernah metiknya dapat banyak, tapi harga jualnya itu di angka berapa Mas? Harga 2.500 ya Pak. 2.500. Iya, itu pernah. Mungkin yang modalnya banyak yang hilang mungkin ya. Pasti. Oh, itu kan Iya. pahitnya. Tapi kalau keuntungan sendiri ya Mbak Bulannya, Mhm. pasti kan Pak Ngatman dari 2012 sampai sekarang nanam cabai. Bahkan setiap tahun wajib nanam Nanam cabai. cabai. Iya. Berarti kan ada sesuatu hal kok harus nanam cabai, pasti ada keuntungan atau apalah yang membuat Pak Ngatman itu ada sesuatu yang kurang Nah. ketika belum menanam cabai. Keuntungan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemetikan lah. Pemetikan contoh seperti musim kemarin kan saya waktu awal-awal metik kan dapat harga di kurang bagus lah katakanlah. Wong saya dapat harga itu di kisaran angka 10.000. Ya alhamdulillah petikan selanjutnya yaitu dapatnya petikan udah mulai banyak dan alhamdulillah harga sudah mulai merangkak naik. Dan keuntungan selanjutnya yaitu
pemetikan cabai itu kan nggak sekali habis, Mas. Jadi kalau pemetikan awal di angka relatif murah, katakanlah kan nanti di ujung ataupun di tengah pemetikan kan kita dapat harga yang lumayan kan begitu, nggak seperti waktu nanam kubis ataupun sawi ketika kita dapat harga yang kurang bagus ya sekali kan Sekali habis. habis. Ya, tapi kalau cabai kan metiknya nggak sekali langsung habis. Kadang kita di awal rugi, tapi di tengah sampai di akhir kita untung kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Pasti ya banyak tantangan juga ya, jenengan panen kemarin kan budidayanya atau jenengan pas tanaman lagi bagus-bagusnya itu kan musim hujan. Kendala apa Pak Katman? Kalau kebanyakan petani cabai ketika budidaya tanaman cabai di musim hujan itu kebanyakan satu yang dihadapi adalah penyakit patek. Yang kedua terkait dengan layu-layuan, layu fusarium, layu bakteri, dan juga busuk batang, Mas. Itu pasti semua petani pernah mengalami hal yang seperti itu. Terutama Saya di sendiri. musim hujan juga. Iya. Paling banyak itu sebenarnya. Nah ini terkait kaitan kendala, terutama penyakit di musim hujan ya. Nah ini kan ada Pak Toto selaku POPT, gimana ini Pak Toto untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Tadi sudah diutarakan oleh Mas Katman nih. Memang secara umum kalau kita berbudidaya di musim penghujan itu yang cenderung menyerang itu adalah bukan hama tapi penyakitnya. Tadi yang disebutkan itu adalah semua adalah penyakit. Ya, ada namanya tadi Layu-layuan. layu-layuan. Nah, layu-layuan tadi sudah disebutkan ada dua macam. Ada dua macam layu-layuan. Yang pertama itu layu fusarium. Nah, layu fusarium itu apa? Itu layu yang disebabkan oleh jamur. Ya. Kalau gejala yang sangat mudah ataupun bisa kita identifikasi secara nyata itu yang pertama, kalau di pagi hari atau sore hari dia tegak ataupun kelayuannya sedikit. Tapi pada siang hari dia benar-benar layu. Jadi Itu- kadang bisa seger, kadang layu bisa lagi, layu. tapi berdasarkan waktu itu ya pagi dan sore, siang. Iya, bisa diidentifikasi secara gejala awal itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek secara yang lebih lagi memang ada caranya. Itu nanti bisa pada saat nanti ke fase selanjutnya lah. Nah, ini baru gejala awal saja yang bisa diidentifikasi oleh siapapun. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya layu bakteri. Nah, layu bakteri di sini kalau kelayuan sudah agak parah itu hampir sama saja. Jadi cuman yang membedakan kalau di awal atau yang kena bakteri itu biasanya dia layu mulai dari pucuk. Tadi kalau fusarium dari daun yang tua. Nah, tapi kalau bakteri layu yang disebabkan oleh bakteri itu dia berawal dari pucuknya. Tanda-tandanya cabai. Beda. Nah, Memang beda. harus tahu Berarti ilmunya ya. harus jeli, petani harus jeli. Pengamatan lah dia. Nah, Dengan kondisi yang hampir sama. Itu seperti itu. Jadi untuk membedakan sehingga kita bisa nanti pengendalian seperti apa, maka harus kita identifikasi awal. Nah, jadi kalau yang tadi yang layu karena jamur itu jelas pagi seger, siang layu, sore seger lagi. Nah, sedangkan yang karena bakteri itu kalau sudah layu biasanya layu. Cuman Langsung layu. secara jelas itu dari pucuknya dia sudah layu. Oke. Terus ada lagi tadi yang saya disampaikan Pak Ngatman, kan ada layu-layuan. Terus yang kedua busuk Patek. batang tadi ya, sama patek ya. Iya. Nah, juga disampaikan. Kok sewu biar enggak layu. Iya. Terima kasih, Mas. Ini yang bikin seger, seger pagi dan seger sore. Kalau siang layu berarti kena fusarium. Langsung ingat nih Mas Tanimo. Ini kena apa namanya? Busuk batang. Oh, berarti yang belum tadi dijelaskan Iya. ya. Oh, Kita nanti ngopi. setelah ini. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Tahu aja nih Mas Tanimo ya. Tapi ono pendampingnya ngelinting ora Oh, itu ada. ada.
boleh nglinting kok ora yo. Ini ruangnya enggak boleh. Yo ngampet po lah. Puasa Cukup merokok kopi sebentar. saja. Kopi saja. Kopi saja. Cukup kopi saja. Monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Terima Nadi. kasih. Berarti kita lanjut, tadi sudah malah disuguhi Boleh dengan sambil minum kopi biar nggak layu, biar melek seperti di siang hari. Monggo diminum. Bismillah. Pancen mak biar Nah. layunya sudah silang. Nah, sekarang kita Oh, ke busuk tadi. Ada Pak Atman tadi bilang ada busuk batang. Nah, itu busuk batang yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora. mm-mm. Itu juga jamur. Nah, busuk-busukan ini bahkan bisa dari daun, kemudian ranting, kemudian batang. Nah, jadi biasanya perkembangannya biasanya diawali dari daun. Daun yang karena tadi perkembangannya itu ditambah dengan keadaan misalkan terlalu rapat, kemudian cahaya matahari yang kurang sehingga dia beralih ke ranting, kemudian ke batang. Tapi lebih banyak petani bilang itu busuk batang. Batang. Karena yang terserang kemudian yang sangat merugikan petani kalau batangnya sudah kena. Kalau ranting mungkin masih bisa Terselamatkan dipotong ya, Mas. kemudian Hmm. bisa ya kan ranting banyak. Tapi kalau sudah batang, Batang. Apalagi batang utama. nah Fatal itu ya. itu. Nah, kemudian yang selanjutnya penyakit yang selanjutnya itu adalah busuk pada buah. Nah, kalau Wonosobo bilang itu paten. Ora paten. Nah. Itu ya ada istilah Nah, paten gitu ya. Ataupun antraknos itu Bahasa juga kerennya itu bahasa antraknus. Berarti ono basa Jawa, bahasa Indonesia njuk. Apa nek antraknus ya Phytophthora lah. Nah, sana lah. kalau bahasa kulon sana itu juga disebabkan oleh jamur Coledophrycum capsicum. Itu bahasa sananya. Kita nggak usah hafal tuh. Ya maklum kita enggak usah ngapalin. Nggak lah. usah ngapalin, tapi yang Biar- penting kita jeli aja. Iya. Mantri ular kan memang Heeh. Dia menyerang pada buah. Dan itu tadi yang sebagian yang kita sebutkan, yang tadi sudah disebutkan juga, itu yang akan dialami ataupun bahkan sering dialami pada pertanaman cabai di musim Penghujan. hujan. Sehingga butuh kiat-kiat ataupun strategi tertentu sebelum itu terjadi. Karena apa? Misalkan layu itu sudah terjadi, kita tidak bisa mengobati. Terutama layu-layuan ataupun busuk batang. Kalau batang utama sudah kena, maka harapannya Repotnya. kecil. Nah, kalau layu, dia akan ada di pangkal batang ataupun atas akar. Kalau itu sudah kepotong, ya selesai itu tanaman. Iya, iya betul sekali. Jadi terkait dengan layu-layuan memang fatal sekali ya, bahkan Betul. lebih fatal dari yang lainnya, penyakit Iya. yang lainnya mungkin ya. Banyak sekali petani yang mengeluh itu ketika sudah layu ya sudah selesai, nggak ada gagal lah panen. dia. Mm-mm. Gagal ada panen sama sekali. Untuk Pak Harman sendiri selama ini untuk mengendalikan yang layu-layuan itu gimana? Untuk mengendalikan terkait dengan layu-layuan, sebenarnya kita desain dari sedini mungkin ya Mas. Ya, Mbak. Ya. Desain. Desain. Petani harus bisa desain. Desain. Jauh dari Kita awal. desain sedini mungkin terkait juga dengan satu yang namanya olah lahan. Olahan itu harus benar-benar jeli. Satu, yang kedua terkait drainase air juga harus benar-benar mengalir sempurna. Jangan sampai ada genangan di lahan. Itu salah satu penyebab utama yang namanya layu-layuan terkait dengan tanah yang lembab, terus paparan sinar matahari yang kurang itu kan penyebab utama layu-layuan terkait layu fusarium, bahkan sampai ke termasuk tadi yang disebutkan oleh Mas Toto, patek ataupun antraknosa. Begitu. Nah, hal yang selama ini pernah kami lakukan adalah satu terkait dengan olah lahan, yang kedua terkait dengan aroma tanah. Artinya perawatan kita juga harus jeli, Ekstra ya. jelas ekstra ketika menghadapi musim penghujan. Terkait dengan itu
penyepraian ataupun penyemprotan, kita juga harus kontrol yang benar-benar kita harus masif dilakukan setiap hari. Kita harus monitoring ke lahan setiap hari, kan seperti itu. Jadi untuk desain dari awal olah lahan untuk persiapan lahan tuh kalau jenengan tanamannya ini dirancang untuk di musim kemarau Ya. sama musim penghujan beda. Ya beda Mas. Kalau menghadapi musim penghujan kan contoh seperti olah lahan, terus Apa itu yang gunduk-gundukan? nah itu buat bedengan. Nah, untuk bedengan kita harus tinggi ya Mas. Maksudnya tingginya yang di atas di ketinggian pegunungan lah. Kalau di pegunungan kalau sama dataran rendah kan beda Mas. Kalau mungkin kalau di dataran rendah bisa sampai 60 cm kalau ketinggian bedengan. Tapi kalau di ketinggian di atas mungkin 40 cm sudah lumayan tinggi. Karena kita kan untuk menghadapi musim penghujan. Tapi ketika musim kemarau di tempat saya itu kalau panas 1 minggu nggak turun hujan itu tanah sudah jadi debu Mas. Cepat Jadi, kering. iya, jadi Ya. kita juga antisipasi ketika curah hujan, cara buat bedengan seperti apa, terus kita kalau mau menanam cabai di menghadapi musim kemarau, bedengannya harus seperti apa, kan seperti itu. Harus tahu apa namanya sifat Trik-triknya, tanahnya, sifat tanah. karakteristik tanahnya seperti apa harus paham sendiri. Jadi secara teoritis kita di OPT itu juga sama Mas. Kita juga harus bisa membedakan antara bagaimana pembuatan ataupun bentuk bedengan pada musim kemarau. Kemudian ada musim hujan. Kemudian Kemudian cuman tingginya ketika tingginya Tidak. bentuknya juga beda. beda. Kemudian ada di bagian dia di pegunungan dengan tanah yang dia lebih poros ataupun lebih mawur nih bahasa lokalnya, ataupun yang di tanah sawah itu juga harus beda Mas. Karena ini hubungannya dengan tadi air. Nah, kalau kita menghadapi musim hujan itu akan lebih baik dibuat lebih ke lebih cembung ya. Oh. Nah, lebih cembung. Jadi bahkan ada beberapa teman petani yang membuat agak kayak apa ya? Kayak lancip itu. Ya, karena apa? Memang kondisi-kondisi tertentu dia memprediksi hujan tinggi sehingga kalau kita buat seperti ini kemudian lubang tanam di sini. Ya, kalau yang ekstrim kan seperti ini ya. Tapi kalau yang tidak kan seperti ini ya. Sehingga apa? Air yang hujan di sini itu turun, tidak mengendap di atas. Nah, kalau bedengan musim kemarau itu biasanya dibuat agak landai datar. Sehingga apa? Potensi hujan kecil itu sudah masuk, airnya masuk juga ke lubang-lubang. Nah, terkait tadi tentang ketinggian, memang ada lokasi-lokasi yang butuh tinggi sampai bahkan 60, Ya. bahkan ada yang lebih dari itu. Itu untuk apa? Karena yang mengetahui karakteristik tanah, kemudian airnya di situ seperti apa. Kalau kita bicara masalah agak yang ke sawah itu ada namanya genggong ya. Genggong. Nah, genggong itu kan Ada lagunya. Bukan cangkring genggong tahu. Nah, itu kan potensi air menggenangnya tinggi sehingga apa? Dibuat lebih tinggi lagi. Tapi tadi disampaikan oleh teman di atas di lahan yang tanahnya beda itu sudah 40 cm itu sebenarnya sudah Sudah termasuk tinggi. itu masuk tinggi. Itu hubungannya dengan apa? Karena kan tidak bakalan kita nanam musim hujan akan musim hujan terus. Iya. Nah, pasti ada bahkan kalau kita pengen panen di musim hujan, maka nanamnya mesti di musim kemarau. Ya, pasti melewati musim Mesti kemarau melewati, pasti. walaupun Melewati, ya. seberapa. Iya. Nah, maka jangan sampai pada saat penanaman atau pada saat musim kemarau itu di lahan kita di situ kekurangan air. Memang strateginya dengan adanya pengairan yang sudah bermacam itu bisa. Cuman secara umum petani, yang petani biasa ya, petani bukan yang pakai teknologi yang sekarang, itu memang harus diantisipasi cuaca. Kalau musim kemarau maka jangan sampai air yang ada di tanah itu terlalu habis. Ya. Bisa habis, tapi kadang dengan menggunakan kita pakai pengocoran. Tapi kalau tanah itu sudah terlalu kering, maka apa? Efek dari pengocoran itu tidak begitu signifikan. 1 gelas untuk 1 meter ataupun setengah meter tanah dengan ketinggian 50 itu kan tidak menyelesaikan ataupun Belum tidak ada apa-apa. belum ada apanya. Makanya Ibaratnya tadi gini, mau nyicipin dulu. nah, Sehingga kata pepatah nguyai segoro. sehingga apa?
itu perlu diperhatikan. Memang tinggi itu penting karena hubungannya tadi sudah sampaikan itu terkait dengan kelembaban. Kemudian kalau sudah lembab, perkembangan jamur dan bakteri itu akan semakin potensi semakin besar sehingga kalau bicara itu saklek ke aturan itu tidak. Karena ada tadi spesifik lokasi sawah, spesifik lokasi yang agak di tengah, spesifik lokasi yang ada di atas itu menyesuaikan dengan karakter tanah, kemudian juga sumber airnya seperti apa. Itu. Terus satu lagi nih Pak Toto, yang sering saya dengar dari petani-petani yang ini yang udah agak asumsi petani milenial atau yang mengikuti apa namanya teknologi metode baru. Itu kok saya dengar ada pH katanya ini ya, katanya kok sangat penting. Itu termasuk itu tadi untuk persiapan lahan katanya harus cek pH dulu. Seberapa penting sih katanya pH itu Pak Toto? Mungkin Pak Natman sendiri walaupun mungkin tadi belum disampaikan, sebenarnya mungkin sudah. Cuman kadang mereka ikut ataupun kurang mengetahui apa itu pH, seberapa penting pH. pH itu adalah derajat keasaman. Jadi asam dan basahnya si tanah itu diukur dengan pH. Nah, kenapa pH itu penting? Nah, pH kan ada namanya pH yang asam, itu pH rendah. Ya. Kemudian basah itu pH yang tinggi, lebih dari 7. Netral itu di 7. Fungsi pH sendiri itu sebenarnya kalau dia semakin asam atau basah, berarti kan di luar ring normalnya si pH itu akan mempengaruhi proses yang ada di tanah. Ada namanya proses pengurean, proses kemudian pupuk kemudian diure, kemudian mikroba yang hidup di situ dan sebagainya. Maka butuh pH normal sehingga apa? Itu kadang butuh ada namanya pemberian namanya dolomit. Nah, fungsinya untuk apa itu? Nah, itu mungkin kalau versi petani sendiri coba seperti apa? Pak Ngatman sudah cek pH sebelum persiapan lahan? Iya. Kembali tadi belum pernah disebut ya terkait dengan pengendalian juga ya, pengendalian ataupun antisipasi ketika menghadapi musim penghujan. Musim penghujan itu pasti identik dengan yang namanya jamur-jamuran lah, baik itu jamur patek ataupun jamur fusarium. Nah, untuk mengendalikan hal tersebut kami juga pernah memakai satu dolomit, yang kedua juga terkait dengan pembenah tanah, itu saya masukkan ke situ. Bahkan 1 hari menjelang tanam itu sudah masuk itu dolomit sudah dulu, terus 1 hari menjelang tanam itu masuk asam humat, asam amino plus trichoderma. Sebelum masukin itu jenengan sudah cek dulu pH-nya pakai ya, alat atau apa gitu. pH-nya kalau saya pernah pakai, cuman karena keterbatasan biaya ya, mungkin tingkat akurasinya itu saya nggak tahu. Cuman kalau saya cek pH-nya itu kan saya memakai pH yang alatnya yang digital itu Mas, ya yang digital. Itu akurasinya kan saya nggak tahu, tapi ketika saya cek itu di kisaran 6,5 sampai 7 gitu, 6,5 sampai 7. Berarti dalam kisaran sebenarnya kisaran normal untuk tanaman cabai itu sebenarnya kan di 6,5, 6 bahkan bisa masih ada toleransi ya. Cuman amannya memang di 6,5 sampai 7. Jadi lahannya Pak Natman sendiri udah sesuai ya untuk lahannya sebenarnya sesuai. Cuman kadang begini Mas. Mungkin yang dilakukan oleh Mas Natman sendiri, kenapa dia perlu memasukkan dolomit dengan masih dalam ring standar si pH itu untuk tanaman cabai. Itu sebenarnya terkait dengan adanya air hujan. Jadi kalau pH itu Mas misalkan 6,5 ya, kita utamakan 6,5. Air hujan kita tahu itu dia akan mengandung asam ya. Dia bersifatnya masam ataupun asam. Sehingga semakin banyak air hujan turun, maka apa? Dia juga menurunkan tadi keasaman di tanah sehingga diantisipasi oleh beberapa petani termasuk itu juga sudah menambahkan dulu untuk apa? Antisipasi. Antisipasi. Dan
tadi juga malah menyebutkan ada asam humat ya. Asam humat, Asam iya. humat. Nah, salah satu fungsi asam humat yang kita tahu itu hitam-hitam Mas. Mm-mm. Nah, yang paling Iya. gampang itu ada asam humat ireng ya. Ireng. Ya, ireng gitu ya. Baik cair ataupun padat ya. Hitam. Yang Kita Ya. manis. Ya. Nah, salah satu fungsi dari asam humat itu memang banyak fungsinya ya. Nah, kalau kita gampang takon saja Mbah Google itu banyak ya. Nah, tapi dari pembicaraan ini maka salah satu fungsi dari asam humat di sini adalah untuk apa? Dia menstabilkan pH. Pada saat dia pH 6,5 dimasukkan dolomit. Kemudian pada saat satu tertentu banyak asam yang masuk dari air hujan. Maka salah satu fungsi dari asam humat tadi adalah menstabilkan bagaimana nek medun ya ora kemedunen, nek munggah tidak naiknya terlalu tinggi. Sehingga fungsi dari asam humat tadi yang posisi ada air hujan bersifat asam, kemudian ada dolomit yang dia menetralkan, itu ringnya masih di ring normal. Gitu. Jadi Dengan salah asam satu humat dengan tadi, tadi ya. asam humat tadi salah satunya tadi. Jadi tadi sudah menurut saya sudah sesuai dengan apa ya yang banyak sekarang dilakukan oleh Iya. petani-petani milenial yang katanya kalau dulu itu belum ada, Mas. Belum ada. Nah, itu belum ada, itu ternyata sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh Pak Arman. Nah, ini tadi Pak Arman juga menjelaskan terkait trichoderma. Lah di sini ada tadi Pak Totok membawa Nah, ini trichoderma ini. sama PJPR. Ini Oh, bisa ini produknya Pak Ah. Toto. Saya kira ini habis lebaran kan dia ada. Sirup ya. sirup. Saya kira sirup. Saya sirup melon sama sirup Ya. jeruk nipis. Mungkin Oh. bisa dijelaskan mungkin Pak Toto ini fungsinya Nggih, untuk tadi apa? juga sudah disinggung ya. Mm-mm. Ada namanya asam humat, ada dolomit, ada ya salah satunya trichoderma ya. Trichoderma. Nah, fungsi triko sendiri di sini kalau kita baca, tapi secara umum saja ya, secara umum dia merupakan jamur yang dia tarung dengan jamur. Jadi jamur yang jamuri jamur. Jadi ada jamur yang jelek, Berarti jamur jahat. ya jamur jahat kalau kita bicara. Nah, trichoderma ini jamur yang bermanfaat. Jadi jamur ini akan bertarung kalau kita aplikasikan. Nah, dia akan bagaimana? Dia menekan si jamur patogen atau jamur jahat itu di tanah. Sehingga potensi ataupun jamur yang jahat ini yang tadi ada namanya Laiofusarium yang disebabkan oleh jamur itu bisa populasinya ataupun jumlahnya bisa ditekan oleh trichoderma itu sendiri. Nah, itu salah satu fungsi yang memang seperti fungsi utamanya lah. Seperti utamanya itu adalah trichoderma di sini sebagai pengendali jamur yang ada di tanah terutama. Jadi dia tarung antara jamur dan jamur. Tapi jamur ini menekan jamur yang jelek, yang jahat seperti itu. Berarti jamur itu tidak semuanya jahat ya. Juga Ternyata ada jamur yang Yang baik baik juga. kan jamur panu kan jahat. Iya, tadi Teman ya. sebenarnya tadi ngomong jamur-jamur di pikiran saya sih jamur panu kadas kurang. Ternyata bukan, ternyata ada Ada jamur. jamur-jamur. yang Bahkan jamur jamur yang yang lain lain itu. yang bermanfaat itu juga masih ada. Nah, salah satu di sini yang tadi sudah disebutkan karena jamur trichoderma. Nah, secara teori dan secara sudah kita praktekkan, pernah praktek ya. Jadi ada namanya jamur misalkan Laiofusarium ya. Ya. Kita tanam. Ya, kita kan punya laboratorium ya. Nah, jadi kita tanam itu jamur Fusarium. Kemudian kalau dia sudah tumbuh, coba kita tanam di sebelahnya itu trichoderma. Jadi dalam satu cawan itu, cawan atau nah ditanam dulu jamur patogennya ataupun jamur yang jelek, Ya. jamur yang jahat. Setelah tumbuh, kemudian kita tanam juga jamur Si si trichoderma trichoderma ini. Nah, ternyata dari percobaan itu si jamur triko itu bisa ngalah kayak gitu. Nyerang. Nyerang. Nah, jadi pertumbuhan ini yang sudah bunder segini, kemudian dia berkembang. Nah, ternyata si jamur ini kalah. Itu harapan dari kenapa kita aplikasikan di lahan itu agar apa? Jamur patogen itu bisa dia terkalahkan, tapi tidak seperti fungi pengendali jamur yang kimia itu bukan, Mas. Nah, karena itu ada proses hidup sama hidup, kemudian Ya. dia tarung. Nah, Kalau saya dengerin ceritanya kayak perbuatan wilayah kekuasaan. seperti itu, Mas. Jadi Ya kan? wilayah kekuasaan dia yang jelek, dia apa ya, penjajah. Nah, penjajah kan, kita berpenjajah. Kemudian ini kita menyemangati pribumi untuk bertarung sehingga apa? Dia bisa kalah sehingga apa? Potensi
perkembangan jamur itu bisa ditekan dengan tadi. Seperti itu, Mas. Berarti dengan adanya trichoderma itu bisa mengurangi pemakaian yang kimia-kimia begitu ya. Iya, jelas. Karena gini, di awal tadi berarti kan beliaunya itu mengaplikasikan di awal pertanaman. Nah, jamur ini butuh berkembang, butuh waktu. Nah, harapan beliau dan harapan petani di awal kan biasanya masih aman-aman saja, tapi kita nggak tahu perkembangan si jamur patogen ataupun jamur jelek, jamur jahat ada di lahan belinya itu seperti apa, sehingga apa? Yang berkembang itu sudah jamur baik dulu. Saya tadi bicara ini baru satu fungsi tahapnya dia yang apa ya, ngalah ke jamur jahat, tapi ada juga fungsi-fungsi yang lain yang itu bisa untuk tanaman itu, sehingga apa? Pada saat dibutuhkan ataupun kondisi memungkinkan jamur jelek itu tumbuh berkembang dengan cepat, sudah tidak ada ataupun kondisinya sedikit, sehingga apa? Layu-layuan yang disebabkan oleh jamur itu akan semakin bisa terkendali seperti itu. Iya, menarik sekali ya Menarik Mas sekali. Doni ya. Jadinya itulah. Jadi jamur nggak cuman yang kita tahu aja sebenarnya kan ini panu. Tapi yang ini bukan jamur ya, yang ini bukan jamur. Ya, tadi kan sudah ngobrol terkait jamur, budidaya dan lain sebagainya. Saya ingin tahu nih Pak Ratman, sebenarnya itu petani cabai bisa untung ketika harga jualnya sampai berapa? Kalau kita hitung itu, kita hitung dari awal itu, kita untung itu ketika ada harga 20.000 ke atas. Kalau 20.000 ke bawah itu masih pas-pasan lah, katakanlah kalau bahasanya orang sini pupukan. Itu untuk semua jenis cabai? Iya, untuk semua jenis cabai. Kalau sekarang kan yang lagi tren atau naik daun kan CRM itu. Rawit merah ya. Ya, cabai rawit merah itu kan pasti harganya paling tinggi. Ketika CRH ataupun cabai rawit hijau di kisaran harga 20, itu kalau CRM itu pasti di atas 20, bahkan 2 kali lipatnya, bahkan sampai 40.000 lebih. Seperti itu. Tapi kalau hitung-hitungan kalkulasi untung ruginya, kalau di kisaran harga 20 itu belum nutup. Iya, karena operasional kan tinggi. Tinggi juga ya Pak katanya. Lumayan. Menurut jenengan kalau bisa setinggi itu titik apa pokokan tadi, Ya. pokokannya bisa 20.000 itu faktor apa yang paling banyak biayanya? Kalau mungkin begini Mas, kalau metode dulu mungkin cara pengeluaran operasional bisa ditekan, karena apa? Karena metode dulu kan ringan lah katakanlah. Kalau metode dulu kan belum ada mulsa, Ya, cara buat bedengan ya ala kadare lah, seperti kalau dulu kan saya nanam cabai itu tumpang sari sama tembakau Mas. Jadi satu kali kerja buat lahan tembakau dan juga untuk lahan cabai juga. Terkait dengan pupuk juga nggak begitu banyak seperti sekarang. Kalau dulu kan satu olah lahan dibuat untuk tembakau dan juga cabai. Kalau sekarang tumpang sarinya yang ikut cabai. Nah, pokoknya kan cabai, utamanya cabai, terus tumpang sarinya ngikut. Dan seperti itu. Jadi operasional pasti lebih tinggi. pupuk pestisida gitu ya. Pupuk Mahal pestisida. sekarang Pak Katman. Kalau masalah mahal, saya nggak pernah yang pakai yang mahal-mahal Mas. Tapi tergantung aplikasinya, tergantung kondisional saja lah. Tapi yang jelas, yang penting perawatannya rutin begitu. Perawatannya rutin. Iya. Tapi itu pupuk sama pestisida termasuk yang notabene menjadi faktor Utama. mahal. Iya. Apanya operasionalnya. Betul. Kalau tenaga kan kita nggak hitung tenaga, kalau itu kan kita yang ngerjakan sendiri. Kalau menurut Pak Toto ini kan PR sebenarnya ya dengan petani kita yang kita bicara cabai, biayanya besar, tinggi. terus BIP-nya atau pupukannya tadi nilainya tinggi, itu kan kita PR-nya harus bisa nekan itu.
Mungkin Menurut Bapak gimana? PR utama kita ya sebenarnya. Bagaimana petani itu bisa apa ya? Bisa tidak tergantung dengan saprodi yang harus dibeli. Nah, salah satunya misalkan pengendali jamur. Pengendali jamur secara umum petani kan cuma taunya fungisida yang disemprot, yang beli kemasan 1 kilo 100.000, 100 kilo 200.000 dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan tadi misalkan dengan trichoderma seperti ini. Nah, trichoderma ini kan bisa kita buat. Nah, fungsinya tidak cuma satu. Nah, salah satu fungsinya tadi di awal sudah bisa menekan jamur yang ada di tanah. Kemudian bisa juga menambah kekebalan tanaman terhadap jamur tadi karena dia ada di akar, kemudian dia juga masuk ke jaringan tanaman. Jadi si tanaman lebih tahan terhadap jamur-jamuran. Itu salah satu contoh bagaimana agar apa? Biaya yang dikeluarkan oleh petani, sarana produksi yang dikeluarkan yang terutama tadi adanya pupuk kimia yang harus beli, kemudian ada namanya pestisida baik insek maupun fungisida ataupun yang lain, maka bagaimana kita memaksimalkan potensi wilayah. Pupuk sebenarnya pupuk kimia bisa kita buat pupuk namanya ada pupuk cair. Ya. Kemudian pengendali serangga misalkan bisa kita namanya pembuatan pestisida nabat dan sebagainya. Kemudian ada pengendali jamur, kita juga ada. Cuman yang perlu kita tahu hal-hal yang alami ataupun nabati itu tidak serta-merta seperti dampaknya seperti yang kimia. Itu harus dipersiapkan di awal. Jadi kalau kita bicara dengan petani kadang bilang apa? Kalau yang kimia itu kayak apa ya? Instan. Kayak instan itu. Sedangkan yang kita sarankan yang lebih ramah lingkungan itu kayak jamu. Butuh proses. Butuh proses sehingga kalau petani belum sadar bagaimana berbudidaya yang lebih ramah lingkungan, itu dia tidak bakalan masuk, Mas. Tapi kalau kita bicara bagaimana kan semboyannya tanah itu kan bukan warisan orang tua ya, Mas. Tapi itu untuk anak cucu kan. Nah, maka kita harus sadar itu dulu. Apa gunanya kita berbudidaya sukses saat ini, tapi anak kita ataupun cucu kita sudah tidak bisa berbudidaya di lahan itu. Mateni putu, mateni anak. Maka kesadaran untuk bagaimana membuat berbudidaya kita lebih ramah lingkungan, syukur-syukur itu sampai ke organik. Itu akan menjamin kelangsungan, kemudian apa? Rasa dalam berbudidaya itu menguntungkan karena selama ini dengan 20.000 itu musim tertentu, Mas. Panen di atas 20.000 itu memang tertentu, bulan-bulan tertentu. Kalau masa-masa umum kita panen itu tidak bakalan. Nah, maka strategi itu tidak cuma satu poin saja yang bisa kita pangkas. Intinya apa? Bagaimana kita meminimalisir apa saprodi yang kita beli itu kita buat sendiri, tapi itu tidak menurunkan secara drastis. Sehingga ada kadang sing bilang apa ya semi, padahal di pertanian tidak ada sebenarnya semi. Adanya organik dan non organik. Tapi gampangnya kalau kita ada organik masuk, kimia tapi tetap ada walaupun sedikit itu bilangnya semi. Padahal secara teori itu nggak ada ya namanya semi. Ya organik sendiri, kimia ya udah. Kalau sudah masuk kimia berarti kan kimia. Tapi nggak masalah itu. Itu cuman proses, Mas, proses dari bagaimana kalau kita bicara sebenarnya bukan ngomong ke organik dulu lah. Kalau ke petani secara umum kita bilangnya yang lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan itu lingkungan apa? Lingkungan tanah. Nah, lingkungan tanah itu apa? Bagaimana agar si tanah itu dia ideal untuk tumbuh tanaman. Tanaman apapun, kita bicara tadi cabai, maka si tanah itu kita buat dia ideal, ibaratkan rumah, Mas. Nah, rumah itu ada kan rumah ideal ya. Jangan pintu. Nah, ada namanya pintu, ada jendela, kemudian ada kamar mandi, ada ruang tamu dan sebagainya. Nah, si tanaman pun butuh itu. Tapi kan tidak butuh jendela, tapi ada butuh makanan, butuh mikroba dan sebagainya. Maka
awalnya kita harus membuat si tanah itu awal dulu. Awal itu ideal dulu untuk bertanam. Kalau memang dia kurang unsur hara apa, ya harus kita masukkan. Kita sekarang sudah semakin lupa sebenarnya terkait dengan yang mungkin sudah beralih antara bagaimana itu pupuk organik. Ya sekarang kan sukanya yang instan. Instan. Iya, Tadi. pengalaman tadi. Iya. Iya, Instan. Padahal instan itu menjamin cuma sebentar. Ya. Kalau bicara mungkin sukses tadi pernah tadi pagi kita kan ke lahan juga Mas. Jadi kita ada kegiatan di lahan. Ngomong-ngomong ternyata ada petani yang tidak sesuai dengan biasanya. Dia kimia tinggi tapi berhasil. Nah, tapi kita tidak menjamin Mas. Untuk kedepannya Untuk ya. tanaman selanjutnya Untuk dan anak selanjutnya cucunya. tadi. Nah, bahkan untuk dia 3 tahun 4 tahun ke depannya. Dengan cara yang Cara yang beda. tadi dengan cara yang jor-joran terhadap tadi tidak memperhatikan lingkungan, dampak lingkungan, baik produk lingkungannya, kemudian produknya ataupun kesehatan yang lain. Itu harus kita pikirkan dan memang tugas kita itu menyadarkan itu. Carane petani senior itu nyadarki wong sadar itu ora gampang. Nyadarki wong sadar. Dia sadar yang dia lakukan itu salah. Tapi sebenarnya tidak sadar. Iya, tapi sadar secara pengucapan dia sadar, tapi yang dilakukan itu Tidak sadar. tidak sesuai dengan yang disadarkan dia. Tambah pusing. Nah. Rasanya apa gimana? Nyadarke wong sadar ora gampang gitu loh. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kita harus mempunyai semboyan gini. Jika mencintai anak cucu, cintailah lingkungan. Nek orang mencintai lingkungan berarti ya ora cinta Cinta karo anak anak cucu. cucu. Ya, cuma diri sendiri, untuk hidup dia sendiri. Betul. Bahkan mungkin ya merusak diri dia sendiri ya. Misal tanaman banyak sekali kimia dikonsumsi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan residunya itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apa salah satunya mungkin ini ya? Akhir-akhir ini kan banyak muncul penyakit baru-baru di Nah, manusia mungkin. Bisa juga. Mungkin bisa jadi. Mungkin karena penyakit itu timbul dari sesuatu yang kita Konsumsi. Jadi ini kok yang ngono, jadi ini. Oke, mungkin ada tips-tips tertentu Pak Karman untuk sukses bertani cabai. Untuk tips tertentu menghadapi musim hujan kembali ya Mbak. Nah, kembali ke tema awal untuk menghadapi musim penghujan. Kita kembali ke awal juga, kita olah lahan yang benar, terus sanitasi lahan dan juga irigasi air yang harus benar-benar diperhatikan, dan juga itu tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Toto, trichoderma juga masuk, itu insya Allah kedepannya ya kalaupun ada penyakit itu masih kira-kira Sudah diantisipasi ya. insya Allah Bahasa seperti itu. Sedia payung sebelum hujan. Kira-kira seperti itu. Hujan. Oh, dari Pak Toto, Pak Toto untuk bisa melengkapi atau ada tambahan? Oke, tadi di samping tadi ya, berarti kan di awal ya. Di awal kita menyiapkan Mas. Menyiapkan tadi secara umum itu kan tanah yang sesuai. Tanah yang sesuai dengan tanaman itu salah satunya kalau misalkan si pH kurang, maka kita buat pH-nya itu dia. Nah, kemudian tanaman itu butuh makan. Maka kita sediakan makan. Apakah makan instan atau makan yang butuh proses. Nah, tadi sebutkan kita memasukkan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang fungsinya banyak sekali. Nah, memang bukan untuk tanamannya saja, tapi juga bisa untuk tanah. Menyediakan mikroba juga. Kemudian tadi ada penyeimbang pH, asam bunga. Nah, kemudian jika di situ ada atau kemungkinan ada akan terserang namanya jamur, maka kita persiapkan dulu senjatanya yang dia bisa menolak itu ataupun bertarung dengan itu, dengan tadi salah satunya dengan trichoderma. Tamengnya. Kemudian tidak lupa juga ini yang sebelahnya ini yang kayak sirup Oh ini. iya, ini. Lupa ya. Ini namanya PGPR. Nah, Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Kalau bahasa
Kulon sini nih. Itu bakteri perakaran pemacu pertumbuhan. Jadi di sini ada bakteri-bakteri yang di perakaran yang dia sangat berfungsi untuk pertanaman. Karena ada bakteri yang jelek, ada bakteri yang baik sama tadi, ada jamur yang Seperti baik. halnya jamur tadi. Nah, ini salah satunya dia berupa bakteri yang baik, bakteri adap di perakaran. Nah, ini diambil dari mana? Itu dari perakaran bambu secara umum. Mungkin ada yang lain, memang ada, cuman kalau kita gampang itu di bambu. Itu ibaratkan gini, mungkin ilustrasi awal ini, pohon bambu itu tumbuhnya sangat cepat. Dia sangat tahan terhadap kekurangan air. Ya. Nah, kemudian tidak ada serangan hama ataupun penyakit, walaupun ada mungkin sangat sedikit sekali. Kayaknya urung tumon gitu. Nah, dia bahkan apa? Karena kalau kita bicara masalah bambu, indikator bambu ataupun musim kering. Kalau musim kering sudah ekstrim, kita bisa lihat dari bambu. Kalau bambu sudah kuning, berarti kekeringan itu sudah ekstrim. Nah, ini pun sama diambil dari situ. Sehingga apa harapannya? Perakaran ataupun mikroba yang ada di perakaran, bakteri yang ada di perakaran itu bisa kita tularkan ataupun kita perbanyak di lahan. Kalau awalnya itu biasanya kita kalau PJBR ini itu kita mencoba di petani itu coba di persemian. Persemian. Nah, tanah di perakaran bambu coba dibuat di persemian. Nah, secara umum dan testimoni dari beberapa petani itu rata-rata sangat bagus, Mas, baik dari vigor, kemudian dari kehijauannya, dari cara tumbuhnya itu sesuai banget dengan apa yang diinginkan petani. Nah, sehingga beberapa ahli membuat bagaimana lahan seperti itu ataupun tanah di akar bambu itu bagaimana bisa seperti di lahan mereka yang 1 hektar, yang 5 hektar, sehingga dibuatlah yang diambil mikrobanya atau bakterinya. Ini namanya PJBR. Kalau umumnya ke petani ini sebagai bahan imunitas, lebih cenderung ke bagaimana dia imunitas. Walaupun fungsi-fungsinya lain banyak, tapi segmen gampang kita bicara ke petani. Kalau dia nanam imunitas tanaman itu sudah tinggi, bahkan kalau di manusia itu ada namanya imunisasi. Imunisasi ini. Nah, di pertanaman pun sama. Salah satu fungsinya ini adalah sebagai protektan ataupun imunitas pertanaman, sehingga kedepannya dia menghadapi kemarau, menghadapi hujan, menghadapi kekurangan unsur hara dan sebagainya, dia sudah lebih survive ataupun tahan. Luar biasa banyak manfaatnya ya. Jadi dari obrolan hari ini bisa disimpulkan untuk menanam cabai hasilnya bagus itu harus sediakan satu, rumahnya itu harus nyaman dulu. Iya, nyaman. Terus yo dipakani. Makanannya harus cukup sesuai yang dibutuhkan, jangan dilebih-lebihkan. Terus satu lagi, amati hama penyakitnya dan cegah sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena Ya. ketika sudah layu itu sudah selesai. Jenengane layu ya. Seperti itu, oke. Menarik sekali obrolan kali ini, sangat bermanfaat untuk kita dan teman-teman di rumah pastinya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Toto, Pak Ngatman, semoga bisa bermanfaat. Nanti hati-hati di jalan ketika pulang ke rumah. Insya Allah. Ini salah satu yang terakhir dari saya. Jadi jadilah petani yang rahmatan lil alamin. Jadi petani yang lebih ramah terhadap lingkungan, sehingga yang kita wariskan ke anak cucu itu masih bagus. Istimewa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Demikian podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan episode yang lebih menarik tentunya. Bye-bye. Terima kasih Pak Ngatman. Bangun pagi, matahari bersinar. Kita berlari mengejar mimpi besar. Tidak ada hal yang bisa menghalang. Dengan teman-teman kita melawan arah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah. Bersama kita bisa untuk terus melangkah.